Coba Pak kalau videonya gue pakai color grading. Ini video gue nggak di grading dan ini grading. Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini gue akan menjawab pertanyaan tahunan ya yang gue udah post di Instagram, dan pertanyaan ini setahun sekali. Jadi ya jarang-jarang lah ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita intro dulu. Let's go. Oke, jadi pertanyaan pertama yang dulu 2018 akhir dan gue bikin lagi 2019 dan sekarang yang 2020. Oke, kita langsung pertanyaan pertama dari ini pun ya. Apa konten favorit yang pernah atau ingin dibuat? Travel bareng teman-teman gue yang humoris ya, si Tunyol kalau lu tahu channelnya. Gue pengen ngajak mereka dan teman-teman gue untuk travel bawa 2 mobil, dan gue pengen nyewa kamera Red Monstro 8K untuk nge-shoot dokumentarinya. Jadi planning gue pengen bawa Red sambil travel dan bikin video dokumenter yang keren banget. Gue pengennya kayak gitu sih. Awal mula nama Artodi Pro dari mana? Artodi ini kan dari art awalnya. Art tadinya seni ya, pengennya sok seni gitu ya. Dan Odi ini panggilan gue waktu kecil. Dan Pro itu tadinya sebenarnya project. Buat lo yang subscriber gue dari 500 ya, tadinya Artodi Project. Setelah project ini jadi, dan gue gantilah menjadi Pro. Karena Pro itu maksudnya ya semuanya pro, dari keluarga pro, nggak ada kontra, keuangannya juga alhamdulillah dan lain sebagainya pro. Bukan profesional karena gue selama bikin video nggak pernah kerja profesional ya. Jadi ya bang, kalau lu ketemu dirimu yang lama sesaat masih parodi Dilan, lu mau bilang sesuatu gak? Bro, sebelum upload video belajar dulu, jangan sampai bikin diri lu cringe sendiri gitu ya, karena nanti videonya dihapus. Pernah pakai Vegas Pro nggak? Pernah sekali. Gue jadi cuma sekali doang dalam hidup ini menggunakan Vegas Pro dan langsung pindah lagi ke Premiere Pro karena basic gue tadinya di Adobe ya. Oke, gak punya fasilitas tapi punya potensi. Menurut Bang Artodi Pro gimana? Gue mau nyoba belajar tapi terhalang sama fasilitas. Ini adalah alasan-alasan klise mereka nggak mulai-mulai dengan alasan fasilitasnya kurang memadai. Bro, tonton aja video gue di sini yang judulnya Pendoman Anti Ngeluh. Gue di sana menjelaskan gimana cara gue belajar ya. Gue dulu menggunakan spek yang rendah dan minjem ke teman. Proyek impian terbesar seorang Artodi Pro. Ya gue bikin dokumenter vlog travel bersama teman-teman gue pakai kamera ratusan juta. Itu sih yang gue pengen sih. Cara lo ngadepin komentar negatif gimana bro? Ya nggak tahu sih. Di YouTube itu bisa di filtering bro. Lu nulis aja kata-kata apa yang lu gak pengen muncul di komentar lu. Ya itu bisa ditulis semuanya. Dan kalau misalkan ada orang yang komen kayak begitu, itu langsung masuk spam. Dan ya udah, nggak pernah baca gue. Saran dong buat YouTuber lama yang gak naik-naik dan kalah sama YouTuber baru yang kontennya sampah. Waduh, yang udah punya skill editing dan alat proper terus udah bisa buat konten berkualitas tapi nggak ada viewernya. Itu mah lau aja yang nggak bisa adaptasi sama algoritma YouTube, men. Lu aja yang nggak bisa adaptasi. Lu harus pahami algoritma YouTube seperti apa. Lu harus bisa membuat konten yang berkarakter seperti apa. Konten gak ngaruh menurut gue, men. Konten apapun bisa naik aja kalau lunya yang bisa beradaptasi dan bikin karakter yang bagus buat video-video lu. Jadi ya jangan nyalahin orang, men. Itu kembali lagi ke lu sendiri. Toh buktinya ada yang berhasil dengan editing yang bagus. Agung Hapsah ya, Chandra Leo, banyak kok. Jadi itu bukan salah penontonnya, men. Gue mau YouTube jadi upload video gaming GTA V, tapi pastinya kalah saing sama yang udah gede. Jadi langkah awalnya gimana, men? Gak ada yang namanya terlambat, men. Lu kira gue bikin YouTube Anjas Maradita udah di mana? Gue bikin YouTube Anjas Maradita udah 200.000 men subscribernya. Jadi kalem aja. Toh buktinya gue bisa bareng-bareng mereka bikin project ya. Jadi gak ada yang terlambat, men. Bang emang bisa bertahan jadi editor video sampai 10 tahun atau 20 tahun mungkin abang ganti profesi. Gue bukan editor, men. Gak tahu ya. Bang cara ngumpulin uang buat gear editing. Caranya sama aja kayak lo kerja lah, men. Ya kerja gitu loh. Entah itu di YouTube, entah itu di luar. Ya kerja, men. Pak bener selain ngedit, bapak juga jago main gitar listrik. Ya dulu gue memang ngeband ya. Bang laptop yang cocok buat editing apa? Tapi lu nanyain laptop, lu bisa googling laptop yang cocok dengan harga segini. Bam, keluar. Oke, referensi belajar ngedit. Lu bisa cari aja di YouTube. Banyak banget dasar-dasar editing ya. Apalagi kalau Premiere Pro gue saranin dari Tara Arts, linknya di atas. Kuliah jurusan apa? Gak kuliah gue. Bang utamakan belajar ngedit dulu atau belajar stock footage? Apa nih maksudnya stock footage? Atau bikin footage atau shot footage atau gimana? Lu mau fokus di mana? Mau jadi kameramen? Atau mau jadi editor? Jadi editor profesional itu lu nggak ngerti kamera sama sekali pun nggak masalah, men. Editor ya, kameramen gitu. Dari penghasilan YouTube, yang udah beli bang. Nah banyak banget orang yang mengira YouTuber tuh kaya, YouTuber tuh gini. Enggak, men. AdSense tuh wah, beli kamera aja susah pak. Ya dibilangnya dari mana dulu nih penghasilan YouTube yang mana? AdSense atau sponsor? Kalau sponsor ya bisa dibilang gede sih. Sponsor tuh jauh banget gedenya ya. Bisa gue beli kamera, beli laptop lain sebagainya. Tapi kalau AdSense tuh kecil parah sih. Kalau dari YouTube ya paling gue pakai buat
makan sekeluarga, buat gitu-gitulah keperluan sehari-hari ya. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Apaan sih? Bang, lu apanya Keanu? Gak tahu gua. Dibilang mirip mulu dah. Rambutnya kali ya. Lihat zaman sekarang banyak banget ya yang terjun ke YouTube, dan selama ini pandangan orang terhadap YouTube selalu mengacu ke penghasilan. Apa itu bisa menjadi pekerjaan utama? Ini YouTube pemula. Bisa. Gue juga pemula dan penghasilan gue dari YouTube, gue nggak pernah kerja kemanapun. Tapi lu harus bisa adaptasi, men. Pernah ada niat berhenti nge YouTube gak bang? Pernah sih. Pernah gak sih ngalamin fase lu bingung mau bahas apa dan gimana cara ngelewatin fase itu? Enggak sih. Selama ini gue ide itu banyak banget, men. Cuman untuk menuangkannya perlu energi, waktu, dan juga lain sebagainya. Entah itu alat dan juga dana, budget, lain sebagainya banyak banget. Kalau ide itu sebenarnya banyak. Lu bisa lihat potensi di mana aja ya. Lu bisa amati, tiru modifikasi. Banyak banget. Kapan bikin film pendek lagi bang? Semoga aja ada budget, ada sponsor nih. Semoga cara pede depan kamera. Lu jangan dengerin orang-orang bilang anggap aja kamera tuh nggak ada, anggap aja monyet, jangan kayak gitu. Intinya practice ya, belajar setiap hari ya. Lama-lama lu bakal bisa. Lu bisa tonton video-video gue dari awal ya, 1 tahun lalu. Itu gue masih nervous, men, di depan kamera. Tapi ya gue jalanin aja sampai sekarang. Gue udah nggak peduli sama orang. Mau ada berapa ribu orang pun di sini, gue udah nggak peduli. Pendapat tentang YouTuber zaman sekarang monoton. Ya gue juga sama. Gue juga YouTuber sekarang. Berarti gue monoton. Sama. Gue juga ngatain diri sendiri. Gue nggak ngatain orang, men. Gue ngatain diri sendiri. Cara buat mood booster untuk ngedit lama. Ngedit tuh jangan dipaksa, men. Kalau lu malas udah, lu makan dulu kek, apa dulu kek. Yang penting beres dengan hasil yang memuaskan, men. Aduh, gue cuma keramasin doang sih setiap hari. Settingan ekspor di Premiere Pro apakah ngaruh sama hasil video yang akan diupload ke YouTube? Soalnya waktu gue ekspor video hasilnya bening, tapi pas diupload ke YouTube burik. YouTube itu memang mengkompres video lu. Ya kalau bisa lu pakai resolusi 4K. Tapi selama ini gue nggak pernah pakai 4K. Gue pakai selalu 1080 ya. Cara menjadi orang yang selalu optimis versi lu. Optimis itu wajib, men. Lu pengen apa? Misalkan gue optimis, gue pengen punya ini bulan ini, gue pengen punya ini besok, gue punya ini bulan depan. Itu optimis, lu pasti dapat, men. Itu terbukti sama gue sendiri. Tapi lu harus usahanya juga jelas ya. Kenapa upload kontennya nggak terjadwal, pak? Kumaha kami welah, boy. Memang tujuan gue nge-YouTube supaya gue bisa kerja tanpa jadwal. Bam. Bang, titik awal yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita. Belajar. Jadi pelajari apa yang lu suka dan kerjakan. Jadi, men, cita-cita. Mending otodidak apa kuliah aja bang? Itu kembali lagi ke lu. Gua nggak kuliah. Kasih saran cara menghasilkan duit dari kerja sebagai editor. Gua bukan editor, jadi nggak pernah dapet duit dari editor profesional. Nggak pernah. Pernah ngerasa bakalan gagal gak? Nggak pernah sih. Gue selalu optimis bahwa gue berhasil dan gue bakal berhasil, men. Kalau lu ada pesimis sedikit, bam, siap-siap untuk gagal. Bang, bagaimana cara agar kita selalu konsisten buat YouTube? Duit lah, lu harus ada duitnya, men. Bikin video masa mau gitu terus kan? Dan cara dapat duit dari YouTube adalah konsisten. Jadi jawabannya adalah konsisten. Perjalanan 1000 sub itu berat gak bang? Disebut berat, memang berat, lama banget ya. Jadi kita harus memperkenalkan diri untuk naik panggung, yang mana panggungnya itu udah ada orang-orang yang terkenalnya. Jadi memang susah, cuman itu kembali lagi ke lu. Gimana cara lu adaptasi dengan algoritma YouTube? Kalau lu bisa mengalahkan algoritma YouTube, lu bisa naik ke panggung itu, men. Motivasi pertama buat channel YouTube apa, pak? Gue pengen kerja tanpa ada bos, tanpa jadwal. Itu aja sih. Terinspirasi dari mana untuk belajar video dan editing? Sedari awal gue belajar dari Tara Arts. Kata temanku, channel tutorialku udah bagus, editing gue udah rapi, tapi viewerku gak naik-naik. Itu mah lau yang gak bisa adaptasi dengan algoritma YouTube. Pelajari dulu ya. Kalau mau ngelanjutin ke pendidikan yang bisa jadi pembuatan film itu gimana ya bang? Jurusannya apa? Gue nggak tahu. Gue nggak kuliah, bahkan sekolah pun gue nggak ada urusannya sama kamera dan editing dan sinematografi segala macem ya. Video yang pernah lu edit yang menurut lu paling sulit apa bang? Gua selalu ngedit video yang gua bisa edit video ya. Jadi kalau yang sulit gua nggak pernah melakukannya. Jadi semua yang video yang gua edit gampang aja karena gua belajar dulu baru mulai. Agung Hapsa or Chandra Leo, dua-duanya adalah YouTuber keren ya. Bang, kapan nikah bang? Ya, semoga aja secepatnya. Bang, ceritain awalnya lu masuk ke dunia editing. Gua bukan dunia editing dan sinematografi. Gua cuma tukang reaction. Apakah akan mencoba probe lens? Semoga aja gua bisa mencoba probe lens ya. Itu lensa yang mahal banget. Lu bisa tulis aja probe lens di Google. Kapan nggak gondrong naik haji? Semoga. Kalau misalkan saya punya footage 24 dan 60 fps dan beberapa kan di slow motion. Bagusnya untuk settingan timelinenya gimana ya? Bagusnya 24 fps. Gua sekarang syuting ini dengan 24 fps. Avengers di syuting dengan 24 fps. Film-film Hollywood hampir semuanya di syuting dengan 24 fps. Jadi jangan bilang bahwa 60 fps itu semakin bagus, semakin soft. Enggak gitu, men ya. Cinema itu standarnya adalah 24 fps. Jadi kalau lo pengen bikin slow motion, baru ganti settingan kamera lo ke 60 dan di slow motion menjadi 24 fps. Jadi jangan sampai bilang ya udah gue syuting aja 60. Jadi kalau pengen slow mo tinggal slow mo, kalau enggak tinggal enggak. Itu salah.
ya. Jadi biasakan gunakan 24 fps untuk mendapatkan hasil yang realistis dan sinematik. Udah berapa lama panjangin rambut? Gue udah setahun. Sah YouTuber jadi panutan Anda, Pak. YouTuber yang membuat gua turun ke dunia YouTube adalah Peter McKinnon. Peter McKinnon adalah YouTuber satu-satunya yang membuat gua bikin video YouTube. Dari dulu gua cuma belajar doang gimana gua nggak pengen jadi YouTuber gitu. Pas gua lihat Peter McKinnon, gua bisa melakukan ini sendiri ternyata ya. Nggak harus bikin tim segala macem. And then bam, jadilah Artodipro. Makanya lu lihat Peter McKinnon sama Artodipro tuh mirip-mirip ya, karena gua memang kiblatnya ke sana. Sponsor pertama adalah U-Dictionary. Thank you Yudik. Kalau abang dikasih kesempatan jadi director atau editor suatu film, apa yang bakal abang bikin? Anjay, gue pengen ya suatu hari membuat sebuah film. Judulnya adalah Kembali ke Indonesia pada tahun 1970. Jadi gue pengen bekerja sama bareng visual effects artist untuk bikin CGI di mana Indonesia kita akan buat Jakarta jadi tahun 70-an lagi. Daerah gua ya yang ada Istana Presiden Cipanas jadi tahun 70-an lagi. Semua gue pengen bikin film itu dan konsepnya adalah time travel. Jadi gue yang sekarang di tahun 2000 sekian lalu kembali ke tahun 70-an, dan itu sangat pengen banget gue buat itu seperti di Avengers ya. Bang, gimana cara buat film pendek yang nggak pakai visual effect tapi tetap elegan? Banyak banget film pendek yang nggak pakai visual effect ya, banyak banget. Video Chandra Leo pun Despacito Homecoming yang Chandra Leo itu kan nggak pakai visual effect tapi bagus-bagus aja gitu loh. Bang, kenapa editor yang bikin iklan di TV nggak terkenal bahkan nggak tahu sosmednya apa? Padahal banyak yang keren iklan-iklannya, penasaran orangnya kayak gimana. Gua kenal salah satu pembuat iklan. Tulis aja Kiki_Slowmo. Itu adalah temen gua di Instagram dan dia bikin iklan-iklan seperti Burger King dan lain sebagainya. Lu bisa lihat aja sosmednya, itu keren sih. Gak ada pertanyaan karena intinya adalah mulai aja dulu. Spopedia emang. Selama abang YouTube, cara abang ngadepin haters itu bagaimana, atau jangan-jangan abang tidak punya haters? Gua nggak tahu sih selama ini ya. Gua nggak tahu, nggak pernah lihat ya, karena itu langsung masuk ke spam dan dihapus. Bang, apa yang lu harus pelajari dulu, editing atau videographing? Ya terserah lu mau jadi videographer atau editor. Videographing terserah. Kalau mau editor ya editor aja, videographer aja gitu. Cuman kalau bisa dua-duanya ya bagus. Sebelum jadi konten kreator abang kerja atau kuliah? Gue sekolah gue lulus sekolah langsung masuk YouTube. Gue baru 19 tahun Gimana cara mulai YouTube, Pak? Gimana lika-liku saat memulai YouTube? Memulai YouTube adalah belajar dulu. Belajar itu semuanya algoritma YouTube-nya, editingnya, belajar kamera juga penting ya. Lu kalau pengen pakai YouTube ya pakai kamera gitu kan ya. Jadi belajar dulu, kalau udah paham, udah lu bakal berhasil. Dan cara gue adalah bandingkan kualitas lu dengan YouTuber yang udah sukses. Kalau kualitas lu udah sama, Anda siap-siap menjadi sukses. Kerja keras, konsisten, percaya nggak ada yang instan atau percaya nggak ada yang mudah. Proses, jalani dan nikmati. Itulah Hero ya. The best. Alright, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Sampai jumpa lagi di Q&A tahun 2021. Semoga gua masih ada, kalian juga masih ada. Semoga YouTube-nya juga masih ada. Ya, assalamualaikum and